Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas segala karunia serta nikmatnya yang telah diberikan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat itu Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya ibadah kita pada hari ini dari pagi sampai petang ini kiranya mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat serta salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, masih dalam situasi atau suasana Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin, ja'alahu lana minal airin al faizin, dan sekaligus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Artinya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, semoga Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, puasa kita, ya, sholat tarawih kita, dan semuanya saja, tadarusnya juga, sampai yang terakhir adalah zakat fitrah kita. Semoga Allah kiranya terima semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Itu arti daripada taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah kiranya memberikan kepada kita kebaikan di setiap tahunnya, ya. Jadi tidak hanya tahun ini saja, tapi setiap tahun Allah memberikan kebaikan kepada kita. Ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan juga minal aidin wal faizin, kita termasuk orang-orang yang kembali, ya, wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mengapa disebut kembali? Kembali kemana, Pak? Kembali ke fitrah. Karena apa? Karena ketika kita selama bulan Ramadan, digembleng di bulan Ramadan, ya, dari fisik, kemudian akal kita, kemudian hati kita, digembleng di selama bulan Ramadan, dididik selama bulan Ramadan. Dengan kita melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lain, maka itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kembali kepada fitrah. Kalau Rasul gambarkan itu, orang yang berpuasa dengan sempurna, dengan ibadah yang lain, itu seperti ibaratnya kayaumi waladadhu min ummi. Seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan perut ibu kita. Ya. Kalau cerita filosofi bayi, Pak, bayi itu ketika istri kita mengandung atau mantu kita mengandung, anak kita mengandung, kita sudah menunggu-nunggu kelahiran dari bayi tersebut. Betul nggak, Pak? Sudah kita tunggu-tunggu. Kapan ini lahir ini bayi? Kita tunggu-tunggu.
Artinya apa? Ketika masih di perut saja sudah kita tunggu itu bayi. Nah, ketika lahir, maka itulah hasil daripada tumbuhan kita, rasa senang kita bahwa anak kita telah lahir dalam keadaan sehat walafiat normal, cucu kita telah lahir dalam keadaan sehat walafiat. Itu senang sekali kita. Itu bayi. Nah, bayi itu tidak ada orang yang menggendong bayi kemudian dikencingin sama bayi. Kira-kira ada nggak Pak yang marah? Kita punya bayi kecil kita gendong kemudian kencing, marah nggak kita? Nggak mungkin marah kita. Itulah bayi. Kita akan bersyukur pala. Oh, berarti ini sama ayahnya ini calon nurut gitu kan? Ketika mengencingin kita itu. Bayi baik ini berarti betah kalau gendong bapaknya sama ayahnya. Nah, itulah bayi. Tidak ada yang marah apabila kita dikencingin oleh seorang anak bayi. Ya, sampai ibu kita, ayah kita ketika kita di perantauan, kemudian ibu kita di sana, di seberang, ada yang di Sumatera, ada yang itu udah nanya ketika udah berapa bulan istri, udah nanya itu. Itulah bayi, ditunggu-tunggu adanya bayi. Jadi bayi lahir dalam keadaan fitrah dan disenangi oleh semuanya, itu bayi. Filosofi bayi. Kemudian kita termasuk minal faizin wal faizin. Wal faizin adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Mengapa disebut menang kita? Yaitu karena kita telah melaksanakan ibadah selama 1 bulan, bulan Ramadan dengan begitu sempurna. Puasanya juga sempurna, sholat tarawih juga nggak pernah. Apa yang ada yang tertinggal, ya, tadarus Al-Qur'annya. Kemudian kita bisa menahan daripada emosi kita, ya, yang tadinya mau marah karena kita puasa, maka ditahan, lahirlah kesabaran kita. Ya, emosi kita bisa kita kendalikan. Emosi kita, nafsu kita bisa kita kendalikan. Syahwat kita bisa dikendalikan. Bayangin saja, kita itu hubungan sama istri kita ketika itu kan halal-halal saja. Tapi ketika siang hari terjadi maka hukumannya sangat berat, harus bayar kifarat. Kifaratnya apa? Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tuh, ya kan? Nah, itu semua bisa kita tahan, bisa kita kendalikan. Nah, itulah dengan hasil semua itu maka kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang menang. Ya, menang. Tapi ini ada kisah juga zaman Rasul ketika peperangan Badar itu pas bulan Ramadan. Pas perang Badar itu kan mengalami kemenangan yang gemilang. Begitu pulang dari peperangan, ya, maka istri-istri para sahabat itu, istri-istri para pejuang perang salib waktu itu, begitu pulang istri semuanya menyambut, semua memeluk suaminya, mendapat kemenangan dengan kalimat itu tadi, ya. Kalimatnya adalah taqabbal minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Telah kembali dan juga mendapatkan kemenangan. Jamaah rahimakumullah. Lantas setelah kita Ramadan berlalu meninggalkan kita, ini sudah hampir sebulan, apa sikap kita yang terbaik untuk 11 bulan yang akan datang? Para ulama menyebut bahwa setelah Ramadan kemudian Idul Fitri maka ada di situ yang namanya Syawal. Syawal itu kalau kita mengambil dari grammar bahasa Arab, Syawal berasal dari kata sala yasulu saulan sawalan, Syawal. Artinya adalah sala telah meningkat satu tangga, meningkat, sawalan dengan betul-betul meningkat. Artinya ada peningkatan. Jadi bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Menurut para alim ulama, setidaknya ada
3 definisi tentang Syawal ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Syawal berarti irtafa'a. Apa itu irtafa'a? Rafi'un. Irtafa' adalah naik, meningkat, naik, ada peningkatan, sama dengan salah tadi, Syawalan peningkatan. Kemudian apa yang meningkat? Meningkat apanya? Yang pertama adalah meningkat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu setelah kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, hendaknya ada peningkatan dalam keimanan kita. Kedekatan kita dengan Allah meningkat, bertambah. Ketaatan kita kepada Allah bertambah. Itu namanya Syawal. Maka setelah Ramadan itu Syawal karena peningkatan. Jadi kalau kita mau melihat nih, kita ukur diri sendiri aja Pak. Kita lihat diri sendiri gitu. Kira-kira ini di bulan Syawal ini kita ada tambah semangat nggak ibadahnya, akidahnya, keimanannya. Kalau itu berarti betul-betul tuh Syawalnya. Jadi peningkatan, ya, meningkat imannya, meningkat keyakinannya pada Allah, meningkat kedekatannya kita kepada Allah. Itulah Syawal. Yang kedua adalah meningkat ibadahnya, bertambah rajin ibadahnya. Ada yang bertanya, sebetulnya ibadah itu apa sih sebetulnya? Ibadah itu adalah sesuatu apa yang kita kerjakan, sesuatu apa yang kita lakukan, Allah ridho, itu ibadah. Gerak kita, ucapan kita, kerjaan kita yang apabila Allah ridho dengan semua itu, maka itu yang dinamakan ibadah. Tapi kalau terjadi sebaliknya, seumpama apapun yang kita kerjakan tapi Allah nggak ridho, itu bukan ibadah. Maka pernah saya sampaikan, ibadah itu kan terbagi menjadi 2 Pak. Yang pertama ada yang namanya ibadah muqayyadah. Ibadah muqayyadah. Yang kedua adalah ibadah mutlaqah. Itu ibadah. Apa bedanya ibadah muqayyadah dan mutlaqah? Kalau ibadah muqayyadah adalah ibadah yang di situ perlu ada syarat-syaratnya. Jadi diperlukan syaratnya. Tanpa syarat maka ibadahnya nggak sah. Itu namanya ibadah muqayyadah. Contoh kita sholat, ya. Sholat itu kan kita harus suci, ya, suci pakaiannya, suci badannya, fisiknya kita suci, badannya suci, bajunya suci, kemudian tempatnya harus suci. Itu baru kita ibadahnya sah. Dan sholat isya itu 4 rakaat, itu namanya muqayyadah. Kalau sholat isya dikurang jadi 3 rakaat maka tidak sah. Jadi ibadah muqayyadah adalah ibadah yang di situ ditentukan syarat-syaratnya. Apabila tidak ada syarat maka tidak sah, tidak diterima. Begitu juga puasa, itu ibadah muqayyadah. Puasa berawal dari kita sahur, imsak, ya. Kemudian setelah maghrib tidak boleh makan dan tidak boleh minum, dan juga bisa mengendalikan hawa nafsu. Itulah muqayyadah. Begitu juga haji, harus ada syarat-syaratnya. Itu namanya ibadah muqayyadah. Berbeda dengan ibadah mutlaqah. Ibadah mutlaqah adalah ibadah yang di situ tidak harus ada syarat-syarat tertentu. Seperti kita ini sekarang nih, taklim, ngaji. Ngaji kan nggak harus wudhu kita, ya kan? Nggak harus wudhu, ya kan? Ngaji nggak harus pakai peci, kan gitu ya? Ngaji
nggak ada syarat-syarat lain. Dan menghadapnya boleh kemana-mana. Ada yang menghadap ke timur, ke barat, ya, ke utara, itu terserah saja. Beda dengan sholat kan. Nah kalau sholat kan harus ke barat, hadap Ka'bah. Nah kalau mutlaqoh ini termasuk ngaji ini, taklim kita termasuk mutlaqoh. Jadi ibadah yang tanpa ada syarat-syaratnya, namanya ibadah mutlaqoh. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah peningkatan di dalam kita beribadah. Ada bertambah lah ya. Ada semangat tambah dalam kita bulan Syawal ini. Jangan justru menurun. Kalau kita Ramadan kemarin kan kita sudah menghatapan Al-Quran kan, ya minimal barangkali ya minimal nih 1 juz 1 bulan minimal, ya syukur-syukur 1 Al-Quran kan begitu. Nah di hari-hari selanjutnya dari Syawal sampai nanti berjumpa lagi bulan Sya'ban, bulan Ramadan, kita juga usahakan kita tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran. Itu namanya peningkatan ibadah. Begitu juga yang lain, termasuk puasa. Ini barangkali ini puasa bulan puasa Syawal Pak Ustaz, iya kan? Nah termasuk puasa Syawal. Ketika kita 1 bulan puasa kemarin, kemudian ditambah lagi dengan Syawal, berapa hari Syawal itu Pak Haji? 6 hari, ya. Maka di situ sama dengan kita berpuasa, pahalanya 1 tahun untuk menyempurnakan Ramadan kita. Sudah selesai semua Pak? Mungkin ada yang 3 hari baru ya, 3 hari, 4 hari. Nah ini masih kurang 8 hari lagi Pak. Ya, kurang 8 hari lagi. Ya, jadi nggak harus berurut-urut juga nggak harus. Tapi lebih bagus, lebih sempurna yang urut-urut. Tapi nggak harus dari awal juga nggak. Pokoknya terserah kita lah. Yang penting masih dalam bulan Syawal. Atau Bapak kalau mungkin mau bulan setiap hari Senin Kamis juga boleh. Itu boleh, silakan. Dengan niat kita puasa Syawal. Maka kata Rasul, man shoma Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kasamid dahr. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dilanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seperti kita berpuasa 1 tahun pahalanya. Itu kan sayang ya. Sayang Pak itu kalau kita itu nggak laksanakan. Maka yang barangkali belum selesai, boleh selesaikan ini. Ya. Termasuk saya masih kurang karena waktu kemarin saya ada sakit juga. Ya, belum sempat, masih ada kurang, tapi insya Allah nanti selesaikan insya Allah. Mari saya mengajak pada para bapak sekalian, tingkatkan ibadah, termasuk kita berpuasa di bulan Syawal. Kalau yang belum ini, maka masih ada waktu 8 hari. Kalau seumpama enggak 6 ya kita itu ya 3 ya nggak apa-apa untuk belajar kan gitu ya, maksudnya untuk belajar biar istiqomah kan gitu. Tapi dalam hadisnya memang sitta min Syawal, ya 6 pada bulan Syawal. Jamaah rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah peningkatan di dalam kita amal soleh kita. Peningkatan amal soleh. Jadi amal soleh kita itu semakin semakin bertambah meningkat lagi. Ya. Kebaikan kita itu bertambah meningkat lagi. Lebih bermanfaat lagi kita dalam hidup ini. Itu namanya peningkatan. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi ketika kita ada peningkatan amal soleh, maka termasuk kita bermanfaat bagi yang lain, bagi teman-temannya lain, maka itu namanya ada peningkatan di dalam amal soleh kita. Jadi kita sebetulnya kan di dunia ini kita ini
Kalau sudah dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bagi yang lain, maka tentunya kita akan hubungan sesama manusia sosial kita tingkatkan lagi. Yang keempat adalah peningkatan di dalam, tidak kalah lagi, peningkatan di dalam akhlak kita, keindahan akhlak kita. Ya, kan kita puasa ini sudah dilatih dengan kalau pas lagi ada emosi, kita tahan kesabaran kita, maka kita tingkatkan keindahan akhlak kita. Yang awalnya tadinya pemarah, kita jadi orang-orang yang pemurah, ya kan? Yang tadinya barangkali pernah mengejek yang lainnya, nah kita sekarang berbalik jadi mengajak yang lainnya. Ya, tadinya mengejek nih, nah sekarang jadi mengajak. Itu namanya peningkatan. Yang tadinya sering marah-marah nih, nah sekarang sebaliknya nih, jadi sifat yang pemurah. Nah, itu namanya keindahan akhlak, ada peningkatan setelah kita Ramadan. Ya, yang tadinya kayaknya punya sifat pembenci gitu, nah sekarang jadi kebalikannya, punya sifat kasih sayang. Nah ini namanya ada peningkatan setelah kita Ramadan di dalam peningkatan akhlak kita. Jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin melihat sukses atau tidaknya ibadah kita di bulan Ramadan, nah, makanya kita lihat sendiri, ya, gak usah lihat orang lain. Jadi kita lihat sendiri nih, sukses atau enggaknya. Jadi kita lihat bukan waktu puasanya, bukan waktu Ramadannya, tapi setelah Ramadan. Kita masih ada ini enggak, semangat baca Al-Quran enggak? Nah ini, waktu itu Ramadan semangat kita sekarang masih semangat enggak? Kan gitu. Kemudian ke waktu Ramadan kita semangat nih sholat tarawih, sholat sunnah. Kita ini masih semangat enggak? Kalau bangun malam itu sholat tahajud, masih ada enggak semangat itu? Ya kan? Nah, kemudian kita bersedekah di bulan Ramadan yang pahalanya besar sekali. Nah, kita sekarang masih ada semangat enggak untuk bersedekah? Nah, ini kalau kita itu koreksi kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing, masih enggak rasa-rasa itu, ya, rasa semangat itu. Kalau itu ada, berarti itu sukses puasa kita kemarin. Sukses. Artinya apa sukses? Sudah kayak bayi tadi itu, ya, bersih tanpa ada dosa, seperti bayi yang baru lahir. Tapi kalau sebaliknya kok tambah malas sekarang ya. Kemarin kayaknya saya itu ke masjid rasanya enteng untuk berjamaah, tapi sekarang rasanya berat sekali. Nah ini, padahal waktu Ramadan enteng banget tuh, enteng banget. Sekarang kok berat sekali berjamaah. Nah, kemarin kayaknya saya kalau baca Al-Quran tuh kayaknya enteng banget rasanya, bisa 1 juz sekali duduk. Sekarang ini baca 1 lembar udah ngantuk sekali. Ya, ini untuk diri kita maksudnya ya. Nah, saya tuh nggak menilai orang, untuk diri saya. Nah, kemudian kadang kalau subuh tuh habis subuh kita tunggu waktu siang sampai isyraq, kita sholat isyraq. Sekarang malas sekali. Nah, kalau sudah yang seperti itu, maka kita ukur diri kita nih. Jangan-jangan kita kemarin gak ketemu dengan malam Lailatul Qadar. Jangan-jangan kita kemarin puasa kita ini kurang sukses kan gitu. Ya, jadi kesuksesan adalah bukan ketika kita waktu Ramadan semangat tapi setelah Ramadan berhenti, itu bukan dilihat seperti itu, tapi setelah Ramadan kita lihat. Maka para ahli ulama mengatakan kum rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, kata para ahli ulama. Jadilah kalian itu hamba Allah selama-lamanya. Jangan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan saja gitu. Jadi jadilah hamba Allah selama-lamanya. Menjadi hamba Allah itu bukan hanya di Ramadan saja. Itu kata para ahli ulama. Jamaah rahimakumullah.
Dulu ada namanya Imam Bisir, ya. Imam Bisir itu ditanya sama kaumnya, wahai Imam Bisir, inna kauman, sesungguhnya ada sekelompok kaum, yata'abbadu, yang ahli ibadah, wa yastahidu, dan semangat dalam beribadah, fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian Imam Bisir menjawab, bi'sal kaum, kata Imam Bisir, itu adalah manusia yang masih buruk. Manusia masih buruk, manusia masih kurang bagus. Karena apa? La ya'rifuna lillahil haq. Karena manusia itu tidak mengetahui hak-hak Allah illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Makanya itu kata Imam Bisir, ada orang semangat sekali ibadahnya di bulan Ramadan. Sungguh-sungguh ibadah di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan berhenti. Maka kata Imam Bisir, bi'sal kaum, itu adalah kaum yang buruk, katanya. Kaum yang buruk. Kenapa? La ya'rifuna lillahil haq, tidak mengetahui hak-hak Allah illa fi Ramadan, kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Nah, ini kalau melihat ini ulama besar nih, Imam Bisir nih. Innas sholihat, sesungguhnya kebaikan itu manakala dilakukan di seluruh tahun, kullas sa'ah, ya, tidak hanya di Ramadan saja. Jadi kebaikan itu adalah yang dilakukan di seluruh tahunnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Jadi inna yata'abbad wa yastahid as-sanata kullaha, sesungguhnya amal soleh itu yang sebenarnya harusnya dilakukan as-sanata kullah, seluruh tahunnya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian juga digambarkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang ketika semangat di Ramadan saja, digambarkan dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Wala takunu kallati, dan janganlah kalian seperti perempuan, seperti wanita menjahit sebuah baju, membuat sebuah baju, ya, yang baju itu, kain itu sudah dipintal bagus, kemudian diporak-porandakan lagi, ya. Jadi ibarat perempuan itu sudah ada benang, dibikin kain sudah bagus, kain itu diacak-acak lagi, diporak-porandakan lagi. Dan disitulah dikatakan, maka ininya olah yang Ramadan, ketika Ramadan semangat sekali, setelah Ramadan berhenti, tidak dilakukan lagi ibadah itu seperti orang yang di situ membuat suatu pakaian, tapi setelah jadi diporak-porandakan lagi, dirusak lagi. Maka hendaknya kesimpulan dari ini semua adalah, yang pertama dari irtifa adalah ada peningkatan, yang kedua peningkatan dalam keimanan, peningkatan dalam ibadah, peningkatan di dalam amal soleh, peningkatan di dalam akhlak kita. Kemudian yang kedua, Syawal itu, definisi Syawal adalah, yang kedua adalah al-ibtida'u khair, permulaan yang sangat baik untuk sesuatu, itu Syawal. Al-ibtida'u khair, permulaan terhadap sesuatu yang sangat baik. Contoh seperti umpamanya kita ada kepada tangga kita, seumpama kita itu tidak akur, seumpama, ya, saling tidak bertanya, seumpama, saling marah-marahan, seumpama. Nah, ini awal untuk kita perbaiki adalah di bulan Syawal ini, ya, di bulan Syawal ini. Mungkin ada yang dengan saudara masih kurang akur sampai bertahun-tahun, seumpama nggak kenal, seumpama sama tetangga. Nah, di bulan Syawal inilah permulaan yang baik untuk kita saling mohon maaf, memaafkan. Nah, kalau kita punya seumpama tetangga yang kurang akur,
kemudian kita bertahun-tahun kita tahan nggak pernah mau akur seumpama, nanti bagaimana? Ya, dan kalau kita cari di bulan yang lain, saya rasa ini lebih jauh lagi. Jadi kalau di bulan Syawal saja kita sudah tidak mau seumpama saling memaafkan, mau cari bulan apa lagi kan begitu. Jadi di bulan Syawal itulah ibtidaul khair, yaitu permulaan yang sangat baik untuk memulai sesuatu. Termasuk di dalam kita seumpama kemarin ada rasa-rasa malas seumpama. Nah, ini di bulan Syawal ini kita mulai untuk semangat lagi. Di bidang apapun, di bidang ibadah, di bidang usaha, ya, itu paling baik dimulai pada bulan Syawal. Karena bulan Syawal adalah bulan ibtidaul khair. Yang ketiga, yang terakhir adalah definisi Syawal yang terakhir adalah berkelanjutan atau istimror. Istimror itu berkelanjutan. Jadi yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan itu kemarin kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain, ya. Di 11 bulan yang akan datang kita lanjutkan, ya kan? Nah, sholat jamaahnya kita lanjutkan, Al-Qur'annya kita lanjutkan, sedekahnya kita lanjutkan, itu namanya berkelanjutan, istimror namanya. Nah, dari tiga ini, dari peningkatan Syawal itu, definisi Syawal, pertama peningkatan, yang kedua adalah ibtidaul khair, ya, permulaan yang baik, kemudian yang ketiga adalah istimror, yaitu berkelanjutan, disimpulkan menjadi istiqomah. Akhirnya adalah yang terbaik kita adalah istiqomah, ya, istiqomahkan kita. Kan sering saya katakan, al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, karena orang istiqomah itu memang susah sekali. Susah sekali istiqomah. Padahal istiqomah itu nggak harus banyak, Pak. Istiqomah itu nggak harus banyak, sedikit aja istiqomah itu udah bagus. Baca Quran sehari 5 ayat istiqomah, itu lebih baik daripada yang sehari 1 juz 1 tahun nggak baca lagi. Bagusan yang 5 ayat tapi tiap hari. Salat tahajud istiqomah, baikan yang seminggu sekali daripada 3 bulan baru salat tahajud lagi. Jadi nggak apa-apa, seminggu sekali pokoknya 2 rakaat, ya 4 rakaat lah ya, seminggu sekali. Tapi rutin istiqomah dalam seminggu sekali itu lebih baik daripada kita sholat tahajud sebulan atau 2 bulan, banyak tapi 2 bulan sekali, kan gitu. Sedikit saja tapi istiqomah. Nah, orang-orang yang istiqomah inilah yang Allah janjikan akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini orang-orang yang istiqomah. Jadi semua kita simpulkan jadi satu istiqomah, ya. Hanya orang-orang yang istiqomah yang akan mendapatkan semua itu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Innal ladzina qalu, sehingga orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Allah Tuhanku. Sumastaqamu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun mendampingi kita, memeluk kita. Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan khawatir. Wa absiru bil jannati allati, berilah kabar gembira kepada orang yang istiqomah, surga kuntum tu'adun, baginya balasannya. Jadi balasannya orang yang istiqomah adalah surga. Jadi kalau kita kepengin impian kita itu masuk surga, adalah istiqomalah dalam kita beribadah. Gak usah banyak-banyak banget kemudian lama gitu, nggak usah. Tapi sedikit saja, yang penting istiqomah. Itu Pak. Jamaah rahimakumullah. Barangkali ini yang saya sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Kalau nanti saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau enggak PR, ya silakan, masih ada waktu 5 menit.
berkaitan dengan Ramadan. Ini bisa katakan bahwa ibadah itu ada dua, itu muqayyadah dan Mutlaqah. Oh iya. Apa sih sebetulnya hubungan dari yang saya katakan dengan yang tadi? Adakah perbedaan atau persamaan? Oh gitu ya. Kalau makhdah itu adalah ibadah vertikal ya, yang langsung hubungannya dengan Allah. Hampir ada persamaan sih Pak Kiai, ada Ustaz. Makhdah itu adalah hubungan vertikal. Kalau ghairul mahdah horizontal. Ya, hubungan horizontal. Hampir ada persamaan. Muqayyadah dan mutlaqah. Mahdah dan ghairul mahdah. Ya. Mahdoh vertikal sama kayak tadi, ibadah sholat, ibadah puasa, ya, sholat, puasa, haji, hampir sama, ada kesamaan. Itu barangkali lain ininya saja, lain kalimatnya ya. Ya, itu mahdoh. Zakat mahdoh. Nah, tapi kita saling tolong menolong, ghairul mahdoh, horizontal, ya kan? Sama ada kesamaan. Sama muqayyadah seperti itu juga. Jadi ibadah-ibadah yang di situ perlu syarat. Nah, perlu syarat. Tapi kalau mahdoh, ghairul mahdoh itu lebih bersifat umum sih. Kalau muqayyadah itu di situ dikatakan ibadah-ibadah yang diperlukan syarat-syaratnya. Kalau nggak ada syarat-syaratnya maka ibadahnya nggak sah. Ada kalimat seperti itu. Tapi kalau mahdoh, ghairul mahdoh sifatnya umum. Kalau mahdoh cuma, pokoknya ibadah mahdoh adalah ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, vertikal. Ya, kalau ghairul mahdoh ibarat ibadah yang di situ berhubungan dengan sesama manusia juga ghairul mahdoh, horizontal. Dipakai barangkali itu. Tapi ada kesamaan. Ada lagi Pak? Baik Pak ya, kita pas jam 9 ya. Sekali lagi dari saya apabila ada kesalahan, ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin ya. Begitu juga barangkali Bapak ada yang kerentek terhadap saya, yang kurang ini kurang cocok juga saya maafkan ya, saya maafkan. Pokoknya kita ini sekarang anggap saja sudah 0 and 0 lah ya, sudah hilang semua kesalahan kita ya. Semoga Allah kiranya memberikan hidayah pada kita, memberikan petunjuk pada kita, memberikan taufik pada kita, memberikan umur lagi yang panjang pada kita, kesehatan pada kita, sehingga kita bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Ini kayak di tempat saya Pak, sekarang lagi banyak yang meninggal Pak ya. Itu satu RT kemarin hari yang sama ada 3, tambah lagi tadi Jumat, hari Jumat tambah lagi. Jadi ada berapa tuh Pak Fuad ya? Lagi kayak zaman Covid waktu itu. Lagi banyak. Di sini enggak kan ya? Nah, semoga aman-aman aja ya Pak ya. Ya intinya meninggal itu kan urusan Allah ya, urusan Allah. Jadi tapi lagi banyak nih, lagi banyak tahlil kesana kemarin nih. Ya tahlil. Ini tetangga 2 rumah nih lagi tahlil 7 hari. Nah, saya izin pergi ke sini Pak Yasin ya. Nah, semoga kita masih diberi umur yang panjang Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu lagi ya Ramadan akan datang ya. Lebih meningkat lagi besok. Semoga Ramadan yang ini kemarin kita lakukan semua saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.